para sahabatnya tentu juga menjadi pelajaran bagi pengikutnya sampai akhir zaman. Sebaiknya memiliki sifat tegas dalam hal mempertahankan prinsip, dan ketika mempertahankan prinsip dan menyampaikannya kepada umatnya, lalu kemudian dikemas dalam bahasa yang sangat populer dalam agama ini, bagaimana ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Makanya Pak, pekerjaan dakwah ini sebenarnya berat, kelihatannya ada ringan. Kayak saya dibuka hari ini, kenapa kagak apa, kenapa gitu, disuruh ngomong di sini. Kan orang bertanya-tanya, tapi insya Allah Pak, karena Bapak niatnya baik, saya juga niatnya insya Allah baik. Walaupun Bapak niatnya jahat, saya insya Allah niatnya baik. Menyampaikan apa yang pernah saya pelajari menyangkut prinsip-prinsip agama. Apapun di luar yang belum saya tahu, tentu mari kita sama-sama belajar. Makanya insya Allah jadi baik. Hadirin rahimahullah, mari kita lihat. Ketika Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka, jadi bermula Rasul itu menyampaikan risalah agama ini secara tertutup, tidak terbuka dari orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Diajak untuk beriman kepada Allah. Orang-orang yang sering bertemu dengan dia diajak untuk beriman kepada Allah. Tapi ketika suatu saat Allah memerintahkan agar dakwah ini terbuka, maka Rasul pun melaksanakannya. Nah, pada saat mulai melaksanakan dakwah secara terbuka inilah beliau mulai mendapatkan rintangan, mendapatkan halangan, ujian, cobaan, bahkan upaya pembunuhan dari orang-orang yang tidak menerima dakwah beliau. Jadi suatu ketika Rasul mengumpulkan masyarakatnya di lembah Bukit Sofa. Ketika mereka berkumpul, warga ini masyarakat yang belum menyampaikan pernyataan imannya, tapi mereka sudah mengakui kebenaran Rasul dalam arti sifat kejujurannya diantaranya itu sudah diakui, walaupun nanti saat itu ketika masih remaja pun belum menjadi nabi dan Rasul, belum diketahui dan dia yakini beliau adalah orang yang paling baik di antara mereka. Maka ketika nanti kita sudah mendapatkan mandat berdakwah menyampaikan kepada umatnya, ketika mereka beliau berkumpul, mereka orang-orang pada datang mau, karena yang mengundang ini Muhammad, pasti ada sesuatu yang. Nah, ketika itu di lembah mencoba, nanti kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada masyarakatnya, ini saya pakai bahasa saya aja ya, nggak bisa bahasa Arab saya, bahasa saya bahasa sederhananya begini. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya sampaikan, kalau aku sampaikan bahwa di belakang bukit ini kan bukit ya, kecil manis ini kadang-kadang namanya bukit tapi ada kotaknya. Mungkin maksudnya kota di bukit ada batangnya. Andaikan aku sampaikan di belakang bukit gunung ini ada sekelompok orang lengkap bersenjata untuk menyerbu kita, kata Nabi, apakah kalian percaya kepada saya? Semua orang mengatakan, ya kami percaya, karena sepanjang hidup kami bergaul dengan Anda dikenal sebagai orang yang benar, yang jujur, yang tidak pernah berdusta, percaya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang lain. Kalau begitu, percayakah kalian kalau bahwa sesungguhnya di alam semesta ini ada zat yang wajib disembah oleh kalian, ada Tuhan yang wajib diibadahi selain Tuhan kalian yang selama ini kalian sembah, maka bukan mana ya Tuhan mereka berapa? Apakah kalian percaya? Apakah kalian mau mengikuti bahwa kalian harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, maka hadirin rahimahullah, ketika mulai Rasul mengajak kepada keimanan kepada Allah, menyampaikan bahwa ada
mereka menolak ajakan ini karena menurut mereka ini ajakannya tidak masuk akal, tidak rasional. Kita yang berpuluh tahun beribadah kepada berhala-berhala yang dijadikan Tuhan oleh mereka itu, tiba-tiba orang ngajak beriman menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Kan Allah tidak bisa ditangkap oleh panca indera, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Ya kita diajak mengimaninya, diajak percaya. Sejak itulah kemudian mereka menolak. Yang biasanya yang pertama kali menolak itu adalah justru orang yang dekat dengan beliau, paman beliau, yaitu namanya Abu Lahab. Abu Lahab ketika mendengar ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia justru mengejek Nabi kita. Celaka engkau ya Muhammad, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami di lembah bukit Sofa ini. Bahasa kita cuma mau mengumpulkan uang belum Muhammad. Kita ini sekampung dikumpulin. Nah, itu bahasa nyekal di bahasa kita. Celaka engkau Muhammad. Nah maka kemudian hadirin rahimahullah, turunlah Quran surat Al-Lahab yang justru menjelaskan karena pernyataan penolakan Allah terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya ini yang mencacah Nabi, yang melereng Nabi, kemudian justru Allah mencat bahwa Abu Lahab inilah yang celaka. Tabat siada Habibah Habib Wajah, maka celakalah diri Abu Lahab dan ayat seterusnya. Jadi hadirin rahimahullah, kalau kita perhatikan, jangan coba-coba melecehkan urusan agama gitu. Justru Allah yang akan menjadi saksi bahwa orang yang melecehkan agama justru dia akan dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menolak kebenaran, maka justru Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan membesarkan mereka. Jadi itu makna filosofis kitanya. Hadirin rahimahullah. Kemudian hadirin, bahwasanya setelah Abu Lahab menolak kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad, yaitu dakwah beliau, ini datang silih berganti. Jadi satu dua orang datang lagi menemui Nabi, melobi, kalau bahasa kita melobi ya, Muhammad, kau jangan mengajarkan ini. Ini kamu ini memecah belah, bahasa ini. Kita itu sudah berumur-umur berpuluhan tahun, itu sudah disatukan oleh penyembahan berhala. Tidak ada perselisihan menurut mereka. Jadi kalau sekarang kamu mengajak kamu beriman kepada Tuhan, mana Tuhan itu? Hadirin rahimahullah. Nah, itu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah dia menulis meriwayatkan bahwa di antara orang-orang yang menjadi delegasi kepada Nabi kita untuk menyampaikan penolakannya setelah Abu Lahab, untuk menyampaikan penolakan bahwa seyogianya Muhammad tidak lagi menyampaikan dakwahnya yang menurut mereka tidak baik dan tidak benar itu namanya Uqbah bin Rabi'ah. Dia saat itu menurut Hisham atau Ibnu Hisham ini adalah seorang tokoh intelektual muda yang sekarang gitu ya. Jadi dia orang yang diyakini memiliki kapasitas pengetahuan yang tinggi sehingga wajar kalau kemudian si Uqbah bin Rabi'ah ini dikirim untuk melobi Rasul. Ya, begitu. Jadi bukan orang sembarangan yang melobi. Nah, dialog dengan Nabi itu, wahai Muhammad, saudara dari putra dari saudaraku, karena memang masih ada kerabat dengan Nabi. Ya Muhammad, kalau memang engkau dalam hidup ini ingin menjadi orang yang paling kaya raya, ingin menjadi orang yang berkecukupan, maka kami masyarakat Jazirah Arab ya siap untuk memberikan apa saja yang kau inginkan, harta, benda, seluruh kekayaan kami akan berikan kepada kau. Tetapi dengan satu syarat, engkau jangan mengajarkan dakwahmu, yaitu yang menyampaikan la
ilaha illallah. Yang penting jangan menyampaikan itu, karena itu dianggap berbeda kan, ya, sesuatu yang berbeda. Biasanya berhala, tiba-tiba disuruh menyembah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Apa yang tidak masuk akal? Maka kalau itu yang menginginkan dengan apa yang selama ini kau lakukan, maka kami akan berikan, yaitu harta. Rasul pun membiarkan kepalanya, dia tidak mau. Kemudian yang kedua, oke, kalau memang Anda tidak mau dengan harta kekayaan ini, atau mungkin kau ingin menjadi orang yang paling disegani di Jazirah Arab ini, menjadi orang yang paling dihormati, maka kami pun siap untuk mengangkat engkau, wahai Muhammad, untuk menjadi pemimpin kami. Luar biasa ya. Jadi yang kedua ditawarkan kepemimpinan, dan ditawarkan tidak apa-apa engkau yang Muhammad jadi pimpinan kami. Pokoknya setiap sesuatu yang memutuskan sesuatu itu kami merujuk kepada keputusan. Asal dengan satu syarat, engkau jangan menyampaikan la ilaha illallah. Rasul pun menjalankan kepada. Baik, kalau memang kau mau, tidak mau juga, atau mungkin engkau ingin memiliki perempuan atau wanita yang paling cantik, maka silakan kau pilih, kau tunjuk, dan kami pun akan memberikan. Itu wanita yang paling cantik di Jazirah Arab ini. Luar biasa. Habib rahimahullah, dengan kata lain, ini sampai akhir zaman fenomena ini memang selalu berlangsung. Lobby-lobby itu selalu yang ditawarkan itu adalah HTW, harta, tahta, wanita. Nah, itu Syekh Rahman Al-Buti, dia menulis Siratul Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi, yaitu ketika mendakwah salah satu mengungkapkan bahwa yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tiga hal itu, yaitu harta, tahta, dan wanita. Makanya sampai akhir itu yang kayak gitu dia selalu ada ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia ditawarkan oleh tiga hal itu. Wallahi la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yuzhirallahu aw ahlika dunahu. Dengan tegas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi Allah, andaikan kalian bisa meletakkan matahari di tangan kananku, atau kau bisa memberikan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti dari dakwah ini, maka sesungguhnya aku tidak akan berhenti sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan dakwah ini, atau saya binasa karena dakwah ini. Itu jawaban tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterjemahkan di dalam Al-Quran, asyidda'u harus dalam ijazah. Wallahu berkaram, fahuwa yadu biyadi. Kalau kau lihat berkaram, maka ubahlah dengan tanganmu. Sepakat ulama itu mengatakan bahwa mengubah kemungkaran itu dengan tangan itu maksudnya dengan kekuasaan. Dan kita bukan penguasa, jadi paling tidak ngomongnya. Mudah-mudahan diterima di subuh-subuh begini di kompor-kompor. Gak apa-apa, kayak tadi ada ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu kan kalau kampung saya bersiap-siap aja subuh-subuh dengan bubur apa. Di sini mah belum lihat. Tadinya kalau pakai makanan dulu orang pada protes, emang mau makan, orang mau ngaji sih jadi lagi bersiap itu. Mantap kan? Jadi contoh saya salah ya. Takut doang saya ngomong sehari. Ini mah di kampung saya Pak. Subuh gitulah ada tugas subuh, ayo tugas sih. Mudah-mudahan itu bagian dari makna iman yang ada, karena dalam berjihad ini memang tidak semuanya harus pergi ke medan laga. Orang yang memberikan bantuan, memberikan support apa saja itu juga mendapatkan nilai pahala. Jadi ibu-ibu yang nyiapin makanan sarapan pagi gara-gara menjaga bapak yang lagi ngaji, insya Allah juga
mereka melobi Nabi kita ini tidak sekali dua kali, terus aja berulang-ulang dengan berbagai macam cara. Yang penting ini Muhammadnya harus stop nih, nggak boleh nih beliau ini. Ini lama-lama ini orang-orang yang tadinya menjadi pengikut kita ke bawah beliau, kan begitu bahasa bebas kita ini. Nah itu orang tokohnya begitu loh. Kemudian sampai At-Tabari dan Ibnu Katsir dalam sebuah tafsirnya ia menjelaskan, meriwayatkan bahwa lobby berikutnya dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah yang datang kepada Nabi memberikan tawaran yang lebih lunak. Pertama tawarannya ATW, harta dan wanita, tapi kemudian tidak berhasil. Lalu kemudian tawarannya lunak, yaitu menawarkan toleransi. Nah ini yang ribet nih kalau zaman kita sekarang, yaitu beliau menawarkan kepada Nabi kita, ya Muhammad, udah begini aja lah. Tadi tawarin yang berbentuk materi kamu nggak mau, sekarang kami tawarkan begini aja dah, jalan tengahnya itu terus. Al-Walid bin Mughirah, jalan tengahnya begini, kami akan ikut bersama kau ya Muhammad. Kalau kau beribadah, kami pun akan ikut beribadah bersama, beribadah kepada Tuhan. Tetapi di lain waktu, sehari berikutnya, kamu pun harus ikut kami beribadah terhadap atau kepada Tuhan-Tuhan kami. Ditawarkan begitu. Jadi kalau kita lagi Jumatan, sholat lima waktu, Idul Fitri, Idul Adha, boleh mereka ikut. Tapi kalau misalnya mereka beribadah tempatnya masing-masing, kita juga diharuskan ikut. Itu tawaran yang paling lunak. Nah, maka hadirin rahimahullah, ketika ditawarkan seperti ini kan tawarannya sebenarnya secara sosialnya juga jadi aman ya, jadi ada kebersamaan, kan? Jadi ada tidak pertentangan. Tapi ini kan persoalan prinsip, persoalan keyakinan. Maka kemudian ketika tawaran ini disampaikan kepada Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan salah satu surah, yaitu Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang yang menawarkan itu tadi toleransi, satu beribadah dengan mereka, di kemudian beribadah bareng-bareng itu. Sampaikan, kul ya ayyuhal kafirun, sampaikan kepada mereka orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, bahwasanya aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Itu prinsip. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian itu juga tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum, dan aku juga tidak akan pernah menjadi hamba atau penyembah yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan sama sekali aku tidak akan, kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Prinsip. Jadi nggak boleh campur-campur. Namanya gado-gado sekarang ya. Gado-gado sih enak juga. Tapi kalau prinsip kayak gini nggak boleh. Dalam hidup berkeluarga kalau ada dua prinsip yang berbeda saja, jadi persoalan besar ya Pak ya. Itu dalam keluarga. Makanya harus punya prinsip yang sama. Apalagi ini menyangkut sebuah prinsip keyakinan. Nggak boleh berbeda-beda keyakinan. Hadirin rahimahullah, yang kedua, sifat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang bersamanya, yaitu bersikap kasih sayang sesama kaum muslimin. Jadi sesama kaum muslimin ini dia saling berkasih sayang.
Ini kadang-kadang kita kembali dengan musuh kita saling pulang, dengan teman kita malah menyokan. Jadi nggak pas begitu. Karena itu di dalam Quran surah Al-Fatih ini ada 9 ciri atau sifat atau karakteristik umat Nabi Muhammad yang kedua adalah berkasih sayang sesama muslim. Mudah-mudahan saya sih punya keyakinan bahwa setiap kajian keagamaan apapun itu yang dilakukan oleh kaum muslimin selalu dimotivasi ada rasa cinta kasih kita dengan sesama muslim. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW banyak memberikan penjelasan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang saling berkasih sayang di antara sesama muslim. Ada banyak memberikan penjelasan tentang bagaimana kondisi orang yang saling berkasih sayang sesama muslim itu. Di antaranya hadis beliau menyampaikan, "Masalul mu'minina fi tarahumihim kama salul jasad idza stashqa udhun tada'a sa'iru jasadi bisahri wal humma." Bahasa bebas kitanya adalah perumpamaan orang-orang mukmin di dalam berkasih sayang itu ibarat satu tubuh yang apabila ada bagian tubuh itu yang sakit, maka bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit. Sampai-sampai kemudian dia tidak bisa tidur karena sakit. Jadi logikanya harusnya memang ketika ada saudara kita yang sakit, maka kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Nah, itu bentuk sifat dalam hal berkasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis lain, wa an Anas radhiyallahu anhu, an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kunna fihi wajada bihi halawatan iman. Kata Nabi, ada 3 perkara yang kalau seseorang itu memilikinya, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, akan merasakan lezatnya iman. Jadi iman itu menjadi indah di dalam dan nikmat di dalam hidupnya. Itu iman. Bagaimana kata Rasul? Yang 3 perkara itu, ayyaqulullahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, orang yang mendapatkan kelezatan iman itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya ketimbang terhadap cintanya yang lain. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya. Sementara cinta kepada selain kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala itu berada di posisi bawahnya. Itu yang pertama. Jadi kalau orang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya daripada cinta pada yang lain, mengindikasikan bahwa dia akan merasakan adanya lezat dalam iman ini. Makanya kita harus ukur nih. Kalau mungkin kita mau bertanya kepada diri kita ya, bapak-bapak itu mencintai istri bapak karena apa? Karena Allah atau karena kecantikannya? Pak, mencintai orang lain dalam hal ini yang dekat dengan kita, istri kita, karena kecantikannya atau karena Muhammad Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu pertanyaannya. Ini malah benar-benar. Iya, saya mah cinta sama istri saya karena istri saya. Apakah bapak mencintai istri bapak karena istri bapak itu keturunan orang bangsawan? Apakah bapak cinta kepada istri bapak karena orang kaya? Nah, kalau begitu, kalau pernyataan itu berarti bukan karena Allah dan Rasulnya, atau posisi cinta kepada Allahnya belum di atas. Alhamdulillah, kalau bapak cinta kepada istri bapak karena kecantikannya, boleh.
tidak salah. Karena salah satu daya tarik laki-laki kepada perempuan jujur saja tidak bisa dipungkiri, salah satunya adalah kecantikannya. Jadi tenang aja Pak, boleh Pak. Jadi kalau Bapak sekarang sedang cinta pada istri Bapak, karena istri Bapak itu cantik, gak apa-apa. Atau yang kedua karena keturunan bangsawan, atau karena ketiga yang maka wartawan banyak boleh. Tidak disalahkan karena Nabi pun pernah bersabda bahwa dinikahi perempuan itu karena perkara, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, dan yang keempat karena agamanya. Dan saya yakin semua itu Bapak mencintai istri Bapak karena empat itu. Andai maaf istri Bapak bukan beragama sama atau sama dalam prinsip keyakinannya, tapi Bapak nikahi juga, berarti Bapak tidak termasuk jadi dikatakan oleh Rasul. Jadi nggak apa-apa Bapak cinta karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, tapi kan karena istri saya juga memang agamanya sama dengan saya, jadi nggak salah. Hadirin rahimahullah. Kemudian yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai orang lain atau mencintai seseorang tidak lain kecuali karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita senang bergaul, berteman, bersahabat, cinta kepada teman itu karena memang ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang dengan si A ketika melihat dia orangnya rajin dalam hal kebaikan, saya juga ingin mencontoh mengikuti seperti kebaikannya. Maka itu juga karena kita cinta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayya'u fil kufr ba'da an anqadha Allah minhu kama yakrahu ayyudaba finnar. Yang ketiga, yang menjadi penyebab orang merasakan besarnya iman adalah enggan dikembalikan kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dari itu. Sebagaimana kamu enggan ketika kamu akan dilempar ke neraka. Nah, hadirin rahimahullah. Jadi kita beragama Islam ini itu merupakan karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan nilai yang sangat besar harganya dan tidak bisa dinilai dengan rupiah dan lain sebagainya. Nah, orang yang merasakan lezatnya iman ini, dia tidak mau kalau kemudian setelah dia mendapatkan hidayah menjadi orang yang beriman dan beragama Islam ini, tiba-tiba dia berubah haluan dalam prinsip keimanannya. Dia berubah mencari cara lain, yaitu prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip akidah Islamiyah. Nah, orang yang merasakan lezatnya iman dia tidak mau. Jadi kalau ada rayuan, ada anda lalu tidak ada di sini, nanti kalau di sini kok begini begitu, dia tidak mau. Sebagaimana dia tidak mau dikembalikan kepada neraka. Nah, hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 dan 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, hadirin rahimahullah, di ayat selanjutnya itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah. In kuntum a'da'an, dahulu kalian suka berada, bermusuh-musuhan. Dahulu kamu sering berseteru, sering berselisih. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kalian bi ni'matihi ikhwana, yaitu dengan nikmat Allah ini
kalian menjadi orang yang bersaudara. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dahulu ketika umat manusia ini belum beragama Islam, belum mengikuti dakwah Rasulullah, mereka masih menjadi orang kafir. Itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu diibaratkan seperti orang yang sebenarnya sudah berada di ujung atau di tepi jurang api neraka. Itu diibaratkan begitu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka melalui dakwah Rasulnya, mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah dan menurut agama Islam, maka Allah selamatkan dari posisi dia yang tadinya dia berada di jurang api neraka itu. Dan dengan nikmat Allah itu siapa? Dengan Islam itu, dengan iman itu. Jadi amati ikhwan, maka kalian hidup bersaudara. Ini luar biasa. Jadi ini kita beragama Islam itu nikmat, Pak. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena andai kan kita tidak menjadi bagian orang yang beriman kepada Allah dan menjadi orang beragama Islam ini, menurut ayat ini kita diibaratkan sedang berada di tepi jurang neraka. Tetapi Allah menyelamatkan kita. Nah, orang yang merasakan rasa iman, dia seperti itu. Dia tidak mau dikembalikan kepada kekafiran, karena dia sudah menjadi orang yang beragama Islam. Hanya ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih. Dari mana Allah dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini ngomong-ngomong satu yang banyak. Jangan banyak-banyak kali ini, Pak. Nah, kalau tulisnya diceritain 5 ya 2 aja. Kalau kita mau sampai ke 7 itu kan baru-baru olahraga. Biasanya kalau lagi kelaparan aku bagusannya. Jadi waktu saya udah 30 menit kan? 35 menit. Ya, 35 menit. Jadi tak ada kesempatan lain. Atau Bapak teruskan baca di rumah masing-masing. Jadi minimal ini 2 hal pagi ini bersikap tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang sesama Muslim. Kenapa? Karena kata hadis orang yang mendapatkan lezat iman salah satunya tidak mau kembali ke kafiran. Karena iman Islam ini hidayah dari Allah, sehingga diibaratkan oleh Allah orang yang kafir itu berada di jurang api neraka. Hadirin rahimahullah, masih ada hadis lagi yang berkaitan dengan bagaimana Rasul menjelaskan situasi kondisi hebatnya orang-orang yang berkasih sayang sesama Muslim. Mu'adz bin Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yaumil qiyamati annal mutahaffuna bi jalali. Dalam hadis Nabi, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertanya, "Ainal mutahaffuna fi jalali?" Mana di antara kalian orang-orang yang saling mencintai karena kebesaran? Al-yawma udhillukum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan aku, kata Allah. Jadi nanti di akhirat itu, berdasarkan hadis ini, Allah itu nanti akan melihat manusia ini seraya berfirman, mana orang-orang yang mencintai karena kebesaran? Maka di dalam hadis ini katanya Allah nanti akan menaungi orang-orang yang ketika di dunia ini saling mencintai sesama kaum muslimin. Kemudian di dalam hadis lain, sahabat Rasulullah SAW yaqul qala Allah Ta'ala azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalalillah wa nadiru min nuri yaqutuhum an-nabiyyun wasyuhada. Bahwa kata Allah, orang-orang yang saling cinta mencintai karena kebesaranku, kata Allah, maka nanti mereka akan mendapatkan tempat-tempat yang terbuat dari cahaya. Pada tempat-tempat itu dihidupkan oleh para nabi dan para sahabat.
Jadi salah satu kemuliaan yang Allah berikan bagi mereka orang yang saling cinta, mencintai sesama kaum muslimin karena mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu nanti akan dijadikan nanti dia akan ditempatkan di tempat dari cahaya yang para nabi dan para sahabat pun menginginkan tempat itu. Kita sudah dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya bagi yang cinta mencintai karena Allah dan Rasulnya itu akan mendapatkan tempat yang sangat baik. Hadirin rahimahullah. Jadi ini menarik, mudah-mudahan menjadi bagian inspirasi kita untuk selalu kita menumbuhkan cinta kasih sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan Bapak juga mengundang saya, salah satunya etikat baik agar cinta kasih kepada saya walaupun tahu dan bukan. Saya juga berusaha untuk kesini karena ada rasa cinta kepada Bapak-Bapak. Semoga nanti yang nanti kita dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasih, yaitu tempat-tempat yang terbuat dari cahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kalau misalnya masih ada diberikan waktu sampai jam 8. Yang mau kondangan jangan dulu, kan lebih cinta kepada Allah. Kondangan bahkan bisa jam 12 juga boleh. Bahkan hajarnya udah berakhir pun masih diterima. Betul Pak ya? Saya kalau kondangan selalu terakhir, kalau bisa tepat waktu, saya udah hajat selesai berat. Tapi ternyata kalau undangan terakhir, kalau lebih enak, nggak rame, subuh aja juga lebar. Jadi maksud saya, kalau lagi ngaji ada kepentingan sekedar hajatan kondangan lah yang bisa dipending ya kita pending aja. Kecuali memang ada hal yang sifatnya sangat khusus sakit, yang agama tidak mengusahakan. Dan kadang-kadang begitu, Ustaz, mohon maaf, itu ngajak kita udah disebar. Cuma yang datang cuma 5 orang lah, pada kondangan. Ya, kondangan doang. Padahal lama juga bisa terima ya. Itu menunjukkan cinta kasihnya belum sedemikian rupa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, selalu ruku dan sujud. Tarawih rakaat sujadan. Engkau menyaksikan mereka para sahabat Nabi itu ruku dan sujud. Nah, dalam sebuah tafsir Al-Munir ini mengatakan walaupun di sini disebutkan ruku dan sujud saja, tapi maksudnya adalah sholat. Artinya untuk Nabi Muhammad SAW ciri-cirinya itu, sifat-sifatnya itu melaksanakan sholat. Jadi kalau ngaku-ngaku Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad tapi tidak sholat, berarti tidak bagian dari umatnya, ya dari aku. Nah, kalau kita lihat ruku dan sujud juga merupakan bagian daripada simbol di mana orang yang sholat itu sejatinya dia memiliki sifat-sifat terpuji. Sebagaimana dalam ayat lain, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu mencegah dari perbuatan yang tidak munkar. Di antara perbuatan yang tidak munkar itu adalah sifat-sifat yang berseberangan dengan sifat kebaikan, yaitu misalnya sikap sombong. Orang yang ruku dan sujud sebenarnya menyimpulkan bahwa keyakinannya dia tidak sombong, ada sifat tawadu dalam dirinya. Jadi kalau dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi tidak pernah hilang rasa sombongnya, ini perlu dipertanyakan. Kayak sejatinya orang yang sholat itu karena dia ruku, karena dia sujud, maka dia harus menghilangkan sifat sombong. Sifat sombong di dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannata insanu fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sifat kesombongan walaupun hanya sebesar atom saja. Jadi harus menunjukkan ketawaduan. Maka saya katakan tadi bahwa yang saya ucapkan duduknya saya di sini bukan berarti saya berpikir yang berubah. Alhamdulillah dari saya yakinlah banyak berbagai hal bapak sebenarnya sudah sadar paham tentang agama kita ini. Tapi memang ada situasi momen yang harus kita ciptakan, yaitu nilai kebersamaan yang kita butuhkan. Kalau persoalan kita, saya yakin semua orang
tapi yang mau bersama-sama kan tidak dapat. Hadirin rahimahullah, nanti kalau dibuka di dalam Quran surat 7 ayat 40, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang bahayanya bersifat sombong itu. Allah nyatakan, la tufattahu lahum abwaabus samaa wa la yadkhuluna jannata hatta yalja fi samkhiyam. Bahwa orang-orang yang sombong itu la tufattahu lahum abwaabus samaa, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit pertama. Ulama memberikan penafsiran yang dimaksud dengan tidak akan dibukakan pintu-pintu langit itu, maksudnya orang-orang yang berdoa, orang-orang yang sholat sekalipun, ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhuluna jannah, dan dia tidak akan masuk surga hatta yalja lalu besar dia, sampai seekor unta masuk ke jarum. Bayangin, Pak. Allah menggambarkan, mengilustrasikan bahwa tidak mungkin yang orang masuk surga itu sama halnya jarum tidak mungkin dimasuki oleh seekor unta. Luar biasa. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita sombong dengan rumah kita, dengan anak kita yang lainnya, istri kita yang cantik kan juga menimbulkan rasa sombong juga. Makanya ingetin, kalau mau bersolek boleh untuk berhias itu ke salon ya. Tidak perlu kasih modal, Pak. Tapi tanya, kalau udah cakep buat siapa? Buat suaminya kan? Kalau di kampung saya itu ibu-ibu itu cowok cakep kalau mau kondangan doang, ambil baju yang paling bagus, dia berhias. Tapi kalau mau kondangan doang, kalau di rumah dia pakai kasur doang. Hadirin rahimahullah. Jadi itu makna ruku dan sujud itu sholat. Dan keempat, selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ini sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan karunia di antaranya adalah rezeki yang halal. Baik syakartum lazidanakum wa kafartum min adzabin syadid. Jadi setiap orang yang dalam perjalanan hidupnya, dia selalu mengedepankan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir yang kelima, kalau nggak diselesaikan, dan saya tanya 5, cuma 2 doang. Ya udah terusin sampai 5. Terakhir kali, kalau 5 itu adalah simahu fi wujuhi min atas sujud. Sifat-sifat Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama itu adalah simahu fi wujuhi min atas sujud. Ada bekas yang terpancar di dalam wajah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekas dari sujudnya itu. Nah, hadirin rahimahullah, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 31 itu kaitan dengan sifat wujuhi, yaitu bahwa Nabi Muhammad itu dia menampakkan bekas dari sujudnya ini, yaitu yauma dara'u kullu nafsin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahu wa la yudlamuna fatila. Bahwa nanti di suatu saat hari ketika semua manusia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, imam-imam mereka yang dipanggil itu imam yang pimpinannya. Mana umat Nabi Musa, mana Nabi Nuh, mana Nabi Isa, mana umat Nabi Muhammad dipanggil begitu Nabi-Nabi. Dan di dalam ayat ini tafsirannya itu adalah maka umat Nabi Muhammad itu adalah dia memiliki, yaitu tadi sifat wujuhi min athar sujud. Jadi mereka bercahaya, wajah-wajah umat Nabi Muhammad ini bercahaya.
orang yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa nanti, ketika kita diumumkan begitu bahwa kita ini pengikut Muhammad, kita wajahnya bersinar. Nah, kalau ternyata misalnya hitam, berarti bukan Muhammad. Karena mulai dari ketika di dunia dia tidak pernah rukuk dan sujud, atau kalau rukuk dan sujud tapi dia tidak menghilangkan sifat sombongnya. Maka Allah fatah lalu Allah salah dia tidak diterima doa-doanya. Jadi menurut tafsir ayat 71 Quran bahwa nanti umat Nabi Muhammad itu bercahaya, berbeda dengan umat yang lain karena ketika di dunia ini dia selalu melaksanakan sholat dan tentu diawali dengan bersuci atau berwudu. Itulah salah satu makna yang terkandung di dalam ayat ini. Hadirin rahimahullah. Kemudian tentu pada filosofinya adalah bahwa orang yang di wajahnya ada bekas dari sujud ini itu adalah maksudnya adalah dampak positif dari apa-apa yang dilakukan. Jadi selagi kaum muslimin ini melakukan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah Rasulnya, yaitu mencari keridhaan Allah, maka ini akan memberikan dampak positif dalam kehidupannya, yaitu akan melahirkan keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya iman dan yang sebenar-benarnya takwa. Sehingga orang yang melakukan ibadah baik dan benar itu dampak positifnya dia akan memiliki izzah, dia akan memiliki harga diri, dia akan memiliki kehormatan. Sehingga di dalam penghujung ayat yang kita baca Quran surah Al-Fatihah itu adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa bekas mereka orang-orang yang sujud itu adalah simahum fi wujuhihim, ada cahaya, yaitu di penghujung ayatnya adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kasat akhtajasat aku fa'asarahu wastaghlaba fastahu ala suqi yu'ajibu kasra'a ila bihi al-kufar wa 'ala Allahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Sikap positif yang muncul dari orang-orang yang beribadah, yaitu memiliki izzah harga diri, itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti benih yang menumbuhkan tunas. Kemudian tunas itu perlahan menjadi besar, kemudian dia pun menjadi kokoh dan jadilah dia tanaman. Dan tanaman yang sudah jadi itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yu'ajibu kasruma, mengagumkan penanamnya. Jadi orang yang nanam tanaman itu kalau tumbuhannya bagus, hijau itu, apakah kita ada buah, itu mengagumkan para penanamnya. Jangankan yang tanamnya senang, orang yang lainnya saja tadi itu berarti ikut senang. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyadhiqa bihi al-kufar, maksud tujuannya adalah supaya menjengkelkan orang-orang kafir. Jadi ternyata Allah punya maksud dan tujuan. Orang-orang yang ibadahnya baik, orang-orang yang kesatuan yang baik, orang-orang yang komitmen kepada akidah yang baik, itu benar-benar menjengkelkan bagi orang-orang kafir. Coba bawa-bawa satu, itu kan kejengkelan. Udah diteror kayak gini masih aja jalan, udah diteror kayak gini masih ada suhu, udah masih ada banyak barang yang jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan begitu. Salah satu bentuk karunia dari Allah bahwa orang yang seperti itu dia memang sekali menjadi apa ya, menjadi targetnya. Kalau saya sih alhamdulillah karena saya nggak populer, gitu ya, nggak ada orang yang kenal, nggak ada yang begini. Kalau mereka begini, itu jadinya karena mereka ya. Kalau bicara iman berdasarkan ayat ini, memang begitu Allah maksudkan. Hadirin rahimahullah. Dan akhirnya itu adalah wa'ada wa alladhina amanu wa 'amilus shalihati. Allah memberikan janji pasti bagi orang yang beriman dan beramal saleh, minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Bagi mereka akan diampuni dari segala kesalahan-kesalahan dan dosanya. Hadirin rahimahullah, ini saja yang bisa saya sampaikan.
yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu salah itu dari pribadi saya yang mungkin kepleset, tidak saya sudah dimaksudkan untuk menyinggung semuanya, tapi ini yang pernah saya baca, yang pernah saya dapatkan dari guru saya, ya saya menyampaikan kembali apa yang pernah saya dapatkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat atau karakteristik yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 29 ini. Akhir kata saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan segala kesalahan. Semoga Bapak bisa berkenan dengan saya dan bisa melalui hadapan